Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Aulia dari Manajemen Pagi semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang berjudul Pencatatan Transaksi Perusahaan Manufaktur Metode Perpetual. Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama suatu periode disebut dengan biaya manufaktur atau yang lebih dikenal dengan biaya. Biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode, barang-barang dimasukkan dalam proses suatu produksi periode itu, dan barang-barang yang baru dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Pada dasarnya, biaya pabrik dapat dikelompokkan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur meliputi tahap pencatatan dan tahap pengurusan. Yang pertama, tahap pencatatan yang terdiri dari pembuatan atau penerimaan buku transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan pemindahan buku atau posting ke perusahaan. Sementara tahap pengiktisaran terdiri dari pembuatan neraca saldo, pembuatan neraca lajur dan jurnal penyelesaian, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo penutup, dan pembuatan jurnal kembali. Pencatatan transaksi perusahaan manufaktur. Di sini ada satu kasus, contohnya, pada tanggal 1 Februari 2017, dibeli barang dagang 100 set mainan anak-anak dari PT Dragon secara kredit dengan syarat pembelian diskon 2% untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari seharga Rp1 juta. Kita lihat jurnal umumnya. Nama akun yang ada di sini yaitu persediaan barang dagang disimpan debit Rp1 juta pada utang disimpan di kredit Rp1 juta. Tanggal 2 Februari dijual barang dagang kepada Udayono secara kredit sebanyak 50 set mainan anak-anak seharga Rp500.000 dengan syarat penjualan diskon 2% untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari dan harga pokok penjualan Rp400.000. Jurnal umumnya dengan nama akun piutang di debit Rp500.000 pada penjualan Rp500.000 di kredit dan HPP Rp400.000 di debit pada persediaan barang dagang Rp400.000 di kredit. Pada hari berikutnya, tanggal 3, diterima kembali barang dagang 10 set mainan anak-anak dari Udayono karena kualitasnya tidak baik seharga Rp100.000 dengan harga pokok penjualan Rp90.000. Nama akunnya retur penjualan karena pengembalian barang. Di debit Rp100.000 pada piutang Rp100.000 di kredit dan persediaan barang dagang Rp90.000 di debit pada HPP Rp90.000 di kredit. Pada tanggal 10 Februari dibayar utang kepada PT Dragon atas pembelian barang dagang tanggal 1 Februari. Di sini tanggal 1 Februari Rp1 juta. Kita lihat dulu penjelasannya. Untuk transaksi tanggal 10 Februari terjadi diskon pembelian dikarenakan syarat pembayaran transaksi pada tanggal 1 itu 2% dan belum melewati batas dari diskon pembelian. Jadi perhitungannya yaitu 1 juta dikali 2% sama dengan Rp20.000. Kita lihat jurnal umumnya. Ditulis dengan nama akun utang Rp1 juta pada kas Rp980.000 di kredit dan persediaan barang dagang Rp20.000 kredit. Lalu yang terakhir, pada tanggal 12 Februari diterima pelunasan piutang dari Udayono atas penjualan barang dagang pada tanggal 2 Februari. Lihat di sini tanggal 2 itu Rp400.000. Kita lihat lagi penjelasannya. Untuk transaksi tanggal 12 terjadi diskon penjualan karena syarat pembayaran transaksinya 2%, sehingga belum melewati batas hari diskon penjualan.
Pada tanggal 3 telah terjadi retur penjualan seharga 100.000 sehingga terjadi pengurangan piutang sebesar 100.000. Jadi perhitungan diskon penjualannya yaitu 400.000 yang tadi dikali 2%, hasilnya 8.000. Kita lihat jurnalnya dengan nama akun kas 392.000 dan diskon penjualan 8.000 di debit, ada piutang 400.000 di kredit. Lalu setelah semuanya selesai, kita menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Dan hasilnya harus bersama atau balance. Dan di sini hasilnya sudah balance, yaitu Rp3.490.000. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Yang pertama ada pemakaian perlengkapan. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Maret 2017, saldo akun perlengkapan berjumlah 5 juta. Pada akhir periode perlengkapan yang tersisa berjumlah 2.500.000. Jadi perhitungan perlengkapan yang digunakan adalah 5 juta dikurangi 2.500.000. Jadi hasilnya 2.500.000 rupiah. Penulisannya yaitu dengan nama akun beban perlengkapan 2.500.000 di debit pada perlengkapan 2.500.000 di kredit. Yang kedua, pada beban yang masih harus dibayar atau utang beban. PT Surya Profit memperkerjakan 10 pekerja dengan upah per orangnya 50.000 per hari. Upah dibayar kepada pekerja setiap hari Sabtu untuk masa 6 hari kerja. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18. Beban upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 adalah 5 hari. 5 hari ya, yaitu Senin sampai hari Jumat. Jadi perhitungannya 10 orang pekerja dikali 5 hari dikali 50.000. Hasilnya 2.500.000. Penulisan nama akunnya yaitu beban gaji 2.500.000 di debit pada utang gaji 2.500.000 di kredit. Kita masuk ke jurnal penutup. Sebelum membuat jurnal penutup, kita harus membuat dulu seperti ini. Buat kolom masing-masingnya. Yang pertama ada akun pendapatan. Nantinya seluruh akun rekening pendapatan ditutup dan dipindahkan ke rekening intisar laba rugi. Dan contohnya yang ini, pendapatan 15 juta rupiah di debit pada intisar laba rugi 15 juta rupiah di kredit. Yang kedua ada akun beban. Nantinya seluruh rekening akun beban akan ditutup dan dipindahkan ke rekening intisar laba rugi. Seperti pada contoh, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, beban sewa, beban LAT, listrik, air, tanah, beban penyusutan bangunan akan dijumlahkan semuanya, lalu dengan hasilnya Rp1.620.000 dengan nama akun intisar laba rugi. Yang ketiga ada intisar laba rugi. Apabila yang diperoleh adalah laba seperti pada tabel yang atas, maka akun intisar laba rugi akan didebitkan ini, dan akun modalnya akan dikreditkan, seperti pada contoh ya. Dan sebaliknya, apabila yang diperoleh adalah rugi, ini rugi tabel bawah, maka modalnya menjadi debit dan intisar laba ruginya menjadi kredit. Kita lanjut nomor 4, yang terakhir ada akun prefer. Nantinya seluruh akun prefer akan ditutup dan dipindahkan ke akun modal, seperti pada tabel di bawah ini. Akun modal ada di debit, sementara prefernya ada di kredit. Setelah selesai, kita akan, ini ada contoh dari jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Yang ini sudah digabungkan dari yang tadi, tidak usah dihitung lagi, tinggal disalin saja. Seperti pada contoh di sini, penghasilan cetak pada intisar laba rugi 2.330 pada debit, ini juga sama. Lalu ada gaji pegawai, beban angkut, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban penyusunan peralatan. Itu semuanya dijumlah dan hasilnya segini nominalnya
dengan nama akun Iftisa Labarigi, seperti sudah dicontohkan tadi. Lalu ada Iftisa Labarigi, 1.308.000 rupiah pada modal untuk menutup laba bisnis ke perkiraan modal sana nominalnya. Lalu ada modal Rp250.000 pada prive untuk menutup perkiraan prive dan mengulangi perkiraan modal, yaitu nominalnya Rp250.000 juga dan simpannya di kredit. Oke, sepertinya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.